Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin telah kita bahas tentang mubtila as-salat, hal-hal yang dapat membatalkan salat. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas beberapa pasal. Di antaranya adalah waraka'atul, ya, qala rahimahullah waraka'atul fara'idi, ya betul ya. Dan jumlah rakaat salat fardu, wa raka'atul faraid, dan jumlah rakaat salat fardu sehari semalamnya itu berapa? 17 raka'atan, 17 raka'atan, 17 rakaat. Ini jika kita dalam keadaan hadir, dan jika tidak di hari Jumat. Kalau di hari Jumat yang tadinya 17 dikurangi berapa rakaat? 2 rakaat, menjadi 15 rakaat. Kalau ketika safar yang tadinya 17 dikurangi berapa rakaat? Hayu, 6 rakaat ya, menjadi 11 rakaat. Ini ketika safar. Maka yang dimasukkan oleh 17 rakaat di sini adalah ketika kita dalam keadaan hadir. Fiha 17 ruku'an. Pada setiap rakaat atau ada 17 ruku. Ya, betul. Salah lebihnya. Fiha arba'un wa thalathuna sajdatan, ya. Betul di situ. Ada 43 sujud. Kemudian wa arba'u wa tis'una takbiratan, ada 49 takbir, wa tis'atu tasyahhudatin, dan ada 9 kali tasyahhud. Khamsatun minha fardun,
Yang 5 dari 9 tasyahud itu merupakan tasyahud yang wajib, tasyahud akhir. Sementara tasyahud awal, ya, yang 4 yaitu pada salat zuhur 1 tasyahud awal, pada salat apa lagi? Asar, pada salat apa lagi? Maghrib, dan pada salat 5 ya, Isya, ya. Jadi berapa? 4 ya. 4 tasyahud yang sunnah. Sisanya berapa? 5 tasyahud yang wajib. Salat subuh, tasyahud awal, tasyahud akhir itu salat subuh. Ya, tasyahud akhir. Salat maghrib 1. Ya 5. Semua salat pasti ada tasyahud akhir, ya. Jadi jumlah semuanya berapa? 9 tasyahud. Wa 10 taslimat, 10 taslim, 10 kali salam. Ya. Berarti salam yang ke kanan sekali, yang ke kiri sekali. Dikali 2, ya. Nah, maaf, dikali 5 waktu salat menjadi 10 kali salam. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan. Ada 153 tasbih. Subhanallah, ini dihitung. Jadi kita sehari semalam bertasbih 153 kali. Ini jika, ya, per rakaat, maaf, sujud dan ruku. Ya, sujud dan ruku. Pada sholat yang 4 rakaat berarti ada berapa? 8. Ya, 8 dikali 3. Berapa? 24. Ini pada sholat yang 4 rakaat. 24 dikali 3, kan 4 rakaat ada 3 waktu, ya. Zuhur, asar, dan isya. Berapa ini? 72. Ditambah sholat maghrib. Berapa kali sujud? 6 kali sujud. Ya pokoknya jumlahnya segini lah, ya. Dihitung-hitung. Intinya kita bertasbih selama kita sholat sehari semalam sejumlah itu. Masya Allah, ya. Wa jumlatul arkani fi shalah 234 ruknan. Jadi jumlah rukun yang kita lakukan ketika sholat itu ada berapa? 234 rukun. Dari Al-Fatihahnya, tahiyat awalnya, tahiyat akhirnya, sujud, ruku, dan yang lain, sejumlah 234 rukun. Fi subhi 30 ruknan, wa fil maghribi 40 ruknan, wa fil rubaiyati 54 ruknan. Pada salat maghrib kita mengerjakan rukun sejumlah berapa? Pada salat subuh 30 rukun. Pada salat maghrib 42 rukun. Pada salat yang jumlahnya 4 rakaat kita salat sejumlah 54 rukun. Masya Allah. Nah, saya kira tidak terlalu berpanjang-panjang dalam perkara ini, ya, dikarenakan ini hanya sekedar penelitian dari para ulama tentang jumlah rakaat, jumlah rukun, bahkan ada yang mengatakan jumlah huruf, ya, yang dibacakan. Ini pun sekedar penelitian. Kemudian waman ajaza 'anil qiyam, barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri. Waman ajaza 'anil qiyam, fil fariidati shalla jalisan. Wa man ajiza 'anil qiyam fil fariidah shalla jalisan, wa man ajiza 'anil julusi shalla mudtaji'a. Barang siapa yang tidak mampu, ya,
yang tidak mampu untuk berdiri, maka hendaknya dia sholat dalam keadaan duduk, dan pahalanya sedikit pun tidak berkurang, dikarenakan memang dia uzur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibn Husain. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau enggak mampu, salatlah dalam keadaan duduk. Wa illam yastati' fa 'ala jambin. Kalau juga tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Apakah yang tidak dikatakan dia tidak mampu itu seperti apa sih, kan begitu? Pertanyaannya, apakah memang dia nggak bisa berdiri atau bisa berdiri, tetapi ketika dia berdiri ada doror, ada masyaqqah, keberatan, maka para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa yang dimaksudkan ia tidak mampu berdiri adalah ketika dia berdiri dikhawatirkan akan rusak badannya, mungkin dalam keadaan sakit. Contoh, baru ketabrak mobil, atau dalam keadaan memiliki luka di kakinya. Ketika dia berdiri, tidak sanggup kakinya untuk apa? Untuk menopang badannya. Kalau dia paksakan, bisa menyebabkan rusak pada kakinya, maka dia boleh duduk. Contoh lain, apalagi keseleo, sama aja ya. Keseleo juga, dan lukanya pada kaki, misalkan pada telapak kaki. Kalau dia nginjek sakit, sehingga dia tidak khusyuk untuk melakukan sholat, malah konsentrasinya terfokus pada menahan sakit. Maka dalam kondisi ini dia boleh untuk duduk. Oleh karena itu Al-Imam Al-Haramain, Al-Imam Abil Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah mengatakan bahwa dhabtul ajzi, ketentuan dia tidak mampu yang diperbolehkan dia untuk duduk adalah an talhiqahu masyaqqatun tadhhabu khusyu'uhu atau tudhibu khusyu'ahu. Ada kesulitan yang dapat menghilangkan kekhusyuannya, kesulitan yang ada pada badan, jadi nggak bisa khusyuk. Biasanya terjadi pada luka yang berat, atau ketika memang sudah berat untuk berdiri. Kalaupun berdiri dia harus menahan sesuatu, maka ketika itu dia diperkenankan untuk apa? Untuk duduk. Bagaimana cara duduknya? Kan begitu. Apakah duduk kayak duduk at-tahiyat atau duduk seperti apa? Tentunya harus dibedakan, atau setidaknya lebih utama kita katakan pembedaan antara duduk
sebagai pengganti dia berdiri dengan duduk seperti duduk tahiyat. Oleh karena itu kalau duduk tawarruk atau iftirash tidak disarankan untuk dijadikan sebagai duduk alternatif pengganti berdiri. Duduk seperti apa? Tarabbu. Tarabbu itu seperti apa sih? Ya, seperti itu bisa. Ini tarabbu, ya. Nah, bisa. Atau ketika duduk bersila atau duduk yang ininya ditegakkan, apa namanya? Susah ya, nggak ada ininya ya. Apa namanya? Tidak ada modelnya. Siapa yang mau jadi model ini? Ya, duduk berbeda ya. Dia agak sedikit berdiri. Saya kira banyak dilakukan oleh sebagian orang. Apa namanya? Engkang. Pokoknya duduk seperti itu ya. Atau saya praktekkan saja. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke, seperti ini. Ini boleh pakai ini tutup. Boleh. Nah, itu nanti bahasan seperti ini duduknya. Ini berbeda ketika dengan duduk. Nah, ini untuk membedakan. Ya, duduknya. Duduknya seperti ini. Ini ketika tahiyat seperti ini. Atau seperti ini. Ya, silakan. Nah, memang lebih diutamakan ada pembedaan. Tetapi apakah langsung bisa seperti itu? Ini tidaklah. Kita tidak mengatakan langsung bisa duduk seperti itu. Diutamakan kalau memang kita bisa duduk di kursi, maka itu lebih afdal. Kenapa? Karena itu syabih ya, serupa atau lebih dekat kepada berdiri. Kalau dengan menyandar ya, berpegangan tongkat ya, atau memiliki sandaran, dia bisa, maka itu dulu yang dilakukan. Jadi memang dia usahakan dulu dia dalam keadaan apa? Berdiri. Nah, kalau masih tidak bisa, maka dia dalam keadaan duduk. Kalau duduk masih tidak bisa, dalam keadaan apa? Tidur. Posisi kaki menghadap kiblat, lurus. Kalau kiblat belah sini, berarti sini ya, menghadap kiblat. Dan dia harus memberikan isyarat, ya, takbirnya tetap dia mengangkat tangan, ya. Sujud, dalam hal ini rukuknya dia ada anggukan kepala, ya, dan isyarat-isyarat yang lainnya. Salat dalam keadaan tidur. Nah, kalau dia tidak sanggup juga untuk mengangkat tangan, tapi dia masih dalam keadaan apa? Sadar, maka dia salat dengan menggunakan isyarat. Dia pakai isyarat mata. Masih dalam keadaan apa? Sadar, dia masih bisa mengucapkan, ya kan? Masih bisa mengucapkan, ya, masih bisa bicara, masih bisa mengucapkan takbir, maka dia tetap sholat. Ya, kalau masih tidak bisa juga, tapi sadar, masih tidak bisa juga, maka sholatlah dia di dalam hatinya. Dia harus membayangkan ketika sholat dalam hatinya, ya, ketika takbir dia membayangkan dalam keadaan takbir, ketika berdiri dia membayangkan dalam keadaan berdiri, dan membaca dalam hatinya. Itu udah full itu, udah nggak bisa lagi. Itu terakhir. Setelah itu, ya sudah. Nah, itu adalah
sudah yang paling terakhir, nggak bisa lagi. Ya. Kalau dengan hatinya tidak bisa, ya udah, ya, segera siapkan ya perlengkapan untuk apa mengurus jenazah. Nah, atau segera telepon yayasan, Pak, ini udah nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini menunjukkan betapa sholat ini merupakan perkara yang penting, sampai-sampai para ulama rahimahullah ya menerangkan sedetail mungkin betapa ya kita harus melaksanakan sholat dalam kondisi apapun. Inilah yang menjadikan sholat merupakan amalan yang paling utama setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, maka kita melakukan sholat. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang tidak sholat dia keluar dari Islam. Karena memang seperti inilah perintahnya. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita, keluarga kita, sanak saudara kita lalai dari mengerjakan as-salah. Baik. Wal matruk minas salati, betul ya? Betul? Wal matruk minas salati salasatu asya. Yang ditinggalkan di dalam salat atau yang tertinggal di dalam salat itu ada 3 macam model. Artinya kita dalam salat biasanya luput, ya, biasanya kita tidak atau meninggalkan sesuatu. Itu ada 3 macam. Yang pertama, yang ditinggalkan itu adalah perkara yang fardu, perkara yang rukun, ya. Yang kedua wasunnatun, perkara yang sunnah, dan yang ketiga adalah perkara yang hay'ah. Nah, ini sudah diterangkan kan kemarin ya. Fardu itu apa, sunnah itu apa, dan hay'ah itu apa. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Yang fardu enggak mungkin bisa digantikan oleh sujud sahwi. Berarti apa? Berarti dia harus mengganti dengan mengerjakan fardu yang sama. Nggak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Kalau dia lupa, ya, dan dia masih dalam keadaan sholat, apa yang harus dilakukan? Dia harus melakukan yang lupa itu ketika itu juga. Ya. Tetapi ketika sholatnya sudah selesai, dia lupa perkara yang fardu, harus ada tafsir. Harus ada tafsir. Ya. Kalau waktunya masih apa? Waktunya masih baru ingat mungkin beberapa saat. Nah, beberapa saat. Maka dia harus segera ketika itu juga mengerjakan yang tertinggal dan menyelesaikan sholatnya. Dikarenakan salamnya nggak sah, tahiyatnya nggak sah. Taruhlah yang lupanya adalah Al-Fatihah misalkan, segera berdiri baca Al-Fatihah dan selesaikan sholatnya. Tidak perlu takbir lagi. Nah, tetapi kalau ternyata sudah lama, ya sudah lama waktunya, maka dia wajib mengulanginya dari awal sampai akhir. Dia wajib bertakbir sampai seperti mengerjakan sholat, ya, sebagaimana mestinya. Masalahnya adalah kadar sebentar dan lama. Ini yang dijadikan perbincangan para ulama. Ya. Parameternya itu
sebentar tuh sebagaimana? Lama itu sebagaimana? Sebagian ulama mengatakan kembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Namun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan jika kadarnya melebihi lama 1 rakaat orang sholat, maka itu yang dimaksudkan adalah itu dia sudah nggak bisa lagi, walaupun teringat setelah itu dia harus melakukan sholat dan mengulanginya sebagaimana sholat biasa. Jadi ya, kira-kira berapa menit 1 rakaat? Tergantung kan. Ya 1 rakaat normal ya, jangan 1 rakaat yang ya ngasal. Berapa 1 rakaat normal? Hah? Berapa menit? 2,5 lah ya, 2,5 menit. Nah, 1 rakaat normal 2,5 menit. Ini sebagian ulama. Nah, tetapi jika dia berbicara, ya, misalkan setelah salam, walaupun masih sebentar, handphone nyala. Tahu kan? Handphone nyala. Langsung ngobrol lama, kurang dari 1 rakaat sudah selesai lagi, dia ingat. Ternyata masih kurang 1 rakaat. Maka karena dia sudah berbicara wallahu alam ihtiyatan, kita ulang saja. Nah, tapi ketika masih dalam keadaan zikir, masih kekhusyuan, masih konsentrasi masih ada, maka diperkenankan dia untuk mengulangi melakukan apa yang luput. Nah, ini jika fardu yang ditinggalkan. Sujud sahwi tidak? Sujud sahwi, ya. Sujud sahwi kan jika lupa kan, baik itu sunnah maupun baik itu meninggalkan yang fardu maupun yang sunnah. Tetapi apa? Tetapi berbeda. Dikatakan di sini was sunnah dan sunnah. Oh maaf, masih ada ungkapan ya. Bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atabih wa bana alaih wa sajada lis-sahwi. Ya. Ada ya ungkapannya ya. Kalau dia ingat sementara zaman masih dalam keadaan dekat, ya, maka dia harus apa? Harus melakukannya. Ya. Dan dia harus menyelesaikan sholatnya wasajada lis-sahwi, dan dia harus sujud sahwi atau dia sujud sahwi. Wasunnah, adapun sunnah la ya'udu ilaiha ba'da talabbus bil fard. Sunnah itu tidak perlu kita mengulanginya, kembali kepadanya setelah kita melakukan fardu yang lain. Kita lupa melakukan sunnah, kita melakukan fardu yang lain, maka tidak boleh kita kembali kepada sunnah itu. Sebagaimana misalkan kita lupa membaca surah, ya, surah setelah Al-Fatihah, kemudian ruku, nggak boleh kita berdiri untuk membaca surah, atau kita lupa melakukan qunut menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, lupa melakukan qunut udah sujud, maka kita tidak boleh berdiri untuk melakukan qunut. Nah, tidak boleh ketika kita terlanjur melakukan fardu yang lain. Nah, lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Tetapi dia disunnahkan, bahkan diperintahkan untuk
melakukan sujud sahwi. Ya, dilakukan sebelum salam. Nah, wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Sementara hay'ah itu apa sih? Gerakan salat. Hay'ah itu dia tidak ketika salah, ya, tidak bisa kita mengulanginya, dan juga ya tidak diperintahkan kita untuk sujud sahwi. Insyaallah nanti kita terangkan secara detailnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, dikarenakan sudah azan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.